Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Bersama saya Lisa Nur Asri, kali ini akan menyajikan analisa aneka info akhir-akhir ini. Pemirsa, perubahan batas waktu pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024 belum final, tetapi jadwalnya berubah atau tidak pada jam-jam dan menit-menit terakhir deadline diprediksi bakal heboh. Apa yang bakal bikin heboh? Duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024 bakal jadi kenyataan. Padahal berbulan-bulan dunia politik kita demikian berisik, memasang-masangkan Ganjar dan Prabowo dengan nama-nama bacawa pres yang cukup banyak. Hebohnya karena semua itu hanya seperti dagelan politik yang panjang yang menguras jam tayang media massa yang menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Padahal akhirnya diprediksi duet Ganjar Prabowo bakal jadi kenyataan. Prediksi itu disampaikan Bernard Simamora, salah seorang caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil Sumut II pada Pemilu 2024 kepada Pelita Indonews hari ini Selasa 19 September 2023 sebagai pendapat pribadi yang diakuinya didasarkan pada sejumlah indikator. Prediksi saya, duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024 itu bakal jadi kenyataan. Salah satu indikasinya bahwa Ganjar akan duet dengan Prabowo. Ya, dua-duanya kan sama-sama ingin meneruskan kerja-kerja Pak Jokowi. Kenapa harus berpisah? Duet saja. Dan kelihatannya tidak akan fight antara kedua pasangan. Duet Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024 bakal jadi kenyataan. Prediksi itu disampaikan Bernard Simamora, salah seorang caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dapil Sumut II, pada Pemilu 2024, kepada Pelita Indonews TV, yang didasarkan pada sejumlah indikator. Indikator pertama, hingga saat ini baik PDIP dengan Ganjar Pranowo sebagai baca pres, maupun Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai baca pres, belum mendeklarasikan bacawa pres masing-masing. Padahal sudah tidak banyak waktu, karena pemilu akan digelar tanggal 14 Februari tahun 2023, sisa waktu tinggal 5 bulan. Bandingkan dengan Pilpres 2019 di mana Joko Widodo dan Prabowo telah ditetapkan sebagai capres oleh KPU pada tanggal 20 September tahun 2018, padahal Pilpres kala itu baru akan digelar tanggal 17 April tahun 2019, ada tenggat 7 bulan sebelum pemilu. Prabowo tampak berkeinginan kuat berpasangan dengan Ganjar, tetapi Prabowo ingin jadi capres dan Ganjar cawapres. Sebaliknya, PDIP berkenan jika Ganjar duet dengan Prabowo, tetapi PDIP ingin Ganjar capres dan Prabowo cawapres. Kedua tokoh ini sudah saling naksir berat satu sama lain, sudah ngebet pengen berpasangan, dan sama-sama merasa bakal happy ending, begitupun partai masing-masing. Tetapi, hingga saat ini, saling menunggu inisiatif, siapa yang bakal memulai, dan siapa yang mengalah ke siapa. Dalam wacana duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, tentu PDIP memiliki posisi tawar tertinggi. Jelas, PDIP adalah pemenang pemilu 2019 dengan perolehan suara 27.053.961, atau 19,33%, dan 128 kursi di DPR RI. Partai Gerindra di urutan kedua dengan perolehan suara 17.594.839, atau 12,57%, dan 78 kursi di DPR RI. Indikator kedua, baik PDIP maupun Gerindra, terkait bacawa pres sudah sekian lama hanya menggadang-gadang sejumlah nama, tetapi hanya diwacanakan, digantung, tanpa kepastian. Muhaimin Iskandar yang akhirnya pindah ke koalisi Anies Baswedan, telah lama ingin dipinang Prabowo menjadi bacawa pres. Tetapi Prabowo hanya diam saja, dan tidak menanggapi secara tegas ambisi Muhaimin Iskandar itu. Apalagi ketika PAN dan Golkar merapat ke Prabowo, Muhaimin tidak diajak bicara, maka karena tidak sudi digantung dengan HTS alias hubungan tanpa status, akhirnya Muhaimin meninggalkan Prabowo merapat ke Anies Baswedan. Lalu, Airlangga Hartarto, Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra diajukan menjadi bacawa pres setelah partainya deklarasi mendukung Prabowo. Kembali lagi Prabowo, bimbang dan ragu, memutuskan. Mengapa?
Jawabannya, karena sejatinya, Prabowo terindikasi ingin bersama Ganjar di Pilpres 2024 untuk bersama-sama melanjutkan kerja-kerja pemerintahan Jokowi. PDIP juga hingga saat ini, yang tinggal hitung hari jelang Pilpres 2024, belum juga memutuskan cawapres Ganjar. Sandiaga Uno yang terus-menerus diajukan PPP ke PDIP, masih tetap digantung. Lalu menyebut Andika Perkasa, atau Erick Thohir namun tetap dibiarkan mengambang. Sempat menyebut nama AHY, lalu kembali digantung. Kemudian menyebut Ridwan Kamil, Gibran Rakabuming, masih juga mengambang. Terkini, mungkin khawatir koalisi Anies Muhaimin menggerogoti suara warga NU, PDIP kini menyebut Mahfud MD, Khofifah Indar Parawangsa berpotensi menjadi cawapres Ganjar. Mengapa nama-nama bacawapres itu digantung dan diambangkan PDIP? Terindikasi bahwa PDIP berkeinginan agar Prabowo yang mendampingi Ganjar maju sebagai capres dan cawapres untuk menang dalam Pilpres satu putaran. Indikator ketiga, Presiden Jokowi juga menginginkan duet ini terwujud, demi keberlanjutan kerja-kerja pemerintahannya selama 9 tahun terakhir. Itu pernah digagas Jokowi beberapa bulan yang lalu, namun kemudian muncul sindiran dari beberapa kalangan, agar Presiden netral dalam kontestasi pemilu, dan tidak cawe-cawe. Jokowi sebagai kader PDIP, bagaimanapun, wajib dan sukarela mendukung kader partainya sendiri, Ganjar Pranowo, yang telah dideklarasikan PDIP sebagai bacapres. Di sisi lain, Prabowo yang tampak kian humanis, menaruh hormat kepada Presiden Jokowi, dan peduli kepada masyarakat selama menjadi menteri, tentu saja mendapat penilaian tersendiri dari Jokowi maupun masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu pengusung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu, tentu saja Jokowi memiliki hutang jasa politik kepada Prabowo. Selain karena perilaku humanis Prabowo selama menjadi menteri, dan juga ingin membayar jasa politik kepada Prabowo, Presiden Jokowi tentu tidak menginginkan adanya kericuhan dan keterbelahan di tengah masyarakat pada pemilu 2024 ini seperti yang terjadi pada pra dan pasca pemilu 2019 lalu. Keterbelahan dan kericuhan pada pra dan pasca pemilu 2019, pastinya menurut Jokowi telah membuang sia-sia energi bangsa ini demikian besar, yang semestinya energi itu diarahkan membangun bangsa. Itu sebabnya, Prabowo, sebagai rival Jokowi selaku capres saat itu malah didapuk jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Jokowi periode kedua. Terindikasi, Jokowi berpikir bahwa Prabowo Subianto lebih baik dijadikan kawan daripada rival. Kalau jadi kawan, Prabowo bisa humanis dan empatik, tetapi kalau Prabowo dijadikan rival di pemilu 2024, berpotensi ricuh seperti dalam pemilu 2019. Kejadian seperti itu, bakal mengganggu jalannya usaha-usaha ke arah Indonesia maju. Dipastikan, Presiden Jokowi menginginkan agar kelanjutan kerja-kerja pemerintahannya selama 9 tahun ini berjalan smooth, alias tidak terjadi turbulensi politik yang berarti selama menjelang, pelaksanaan dan setelah pemilu 2024. Pastinya, Presiden Jokowi ingin agar perjalanan negara ini menuju Indonesia maju di tahun 2045 sejajar dengan negara maju, tidak terganggu sedikitpun meski harus melalui pesta demokrasi 5 tahunan itu. Keinginan Jokowi menduetkan Ganjar Prabowo, sepertinya diterima mayoritas pemilih di pemilu 2024. Presiden Jokowi tentu menangkap dengan lebih baik aspirasi rakyat, mengingat kepuasan rakyat atas kinerja pemerintahan Jokowi bertengger di angka 76% hingga 82%. Indikator keempat, ambisi Prabowo jadi presiden sudah menggebu-gebu sejak lama, bahkan ketika mertuanya, Jenderal Soeharto lengser pada bulan Mei tahun 1998, ia ingin menggantikannya. Tetapi kesempatan saat itu tidak ia dapatkan, karena Habibie kemudian menggantikan Soeharto. Prabowo masuk arena Pilpres pada 2009, kala itu ia maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri, tetapi Mega Prabowo kalah dari pasangan SBY Budiono. 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden menggandeng Hatta Rajasa, namun kalah dari Joko Widodo Jusuf Kalla. Prabowo kembali maju di 2019 menggandeng Sandiaga Uno menantang Jokowi Ma'ruf Amin, tersungkur lagi. Untuk 2024, Prabowo kembali maju di arena Pilpres untuk keempat kalinya. Dari upaya Prabowo selama hampir 20 tahun di ajang Pilpres itu, Jokowi sepertinya berpendapat, apa salahnya Prabowo mendapat kesempatan mencapreskan diri. Tetapi Jokowi sekaligus berharap, agar Prabowo berkenaan jadi cawapres mendampingi capres PDIP Ganjar Pranowo. Indikator kelima, PDIP, Partai Gerindra, Megawati, dan Prabowo, sepertinya sedang wait and see capres-cawapres lain yang bakal maju, dan dibiarkan lebih dulu mendaftar di KPU. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin yang baru terbentuk bisa saja merupakan hal yang diinginkan PDIP dan Gerindra, sehingga Ganjar Prabowo sebagai capres-cawapres bukan pasangan tunggal. Pertimbangannya,
jika Ganjar Prabowo jauh-jauh hari dideklarasikan berpasangan di Pilpres 2024, maka dikhawatirkan tidak ada pasangan calon lain yang berani maju. Indikator terakhir, akhir-akhir ini Prabowo tampil sebagai pribadi kompromi, yang baik kepada kawan, dan menghargai sahabatnya. Sepertinya di hari-hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres, Prabowo bakal menemui Jokowi, dan mereka berdua menemui Megawati Soekarno Putri, lalu Prabowo akan legowo. Menjelang batas waktu pendaftaran ke KPU, diprediksi, Megawati dan Jokowi akan mengajak Prabowo bicara dari hati ke hati, lalu Prabowo akan menghargai tawaran Megawati yang telah menggandengnya sebagai sahabat politik sejak 2009. Prabowo juga akan menghargai dukungan dan kedekatan dirinya dengan Presiden Jokowi, lalu ia akan muncul sebagai politisi yang tulus, yang akan diapresiasi banyak orang. Alhasil, ketika batas waktu pendaftaran Capres menipis, Prabowo akan lebih realistis, setuju dengan Megawati, sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi, dan dengan ungkapan, daripada gagal 3 kali jadi presiden, tidak apalah jadi wakil presiden, asal tinggi peluangnya meraih kemenangan, dan hanya dalam 1 putaran. Dengan kata lain, pada last minutes, Prabowo Subianto bakal mengalah, bakal legowo menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres. Anda setuju, atau tidak setuju dengan ulasan ini? Silakan tulis di kolom komentar, terima kasih. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Terima kasih, sampai jumpa.